Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya arhamar rahimin, irhamna ya Rabb. Ya Sami, ya Bashir, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wal iman. Allahumma nawwir qulubana. Ya Allah, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal ardu bin nuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Duha yang maha menatap, berkahi majelis ini. Engkau yang mengumpulkan kami, jadikan majelis ini majelis yang Engkau berkahi. Engkau singkapkan semua hijab yang menghalangi hati ini darimu. Engkau hapuskan seluruh dosa dan aib yang menghalangi kami dekat denganmu. Ya Allah, Engkau yang membulak-balik setiap hati. Hujamkan keyakinan di hati ini terhadapmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang penceramah? Tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Tidak bisa membuat orang paham. Tidak bisa membuat orang soleh, tidak bisa membuat orang dekat ke Allah. Penceramah cuma dua tugasnya. Satu, meluruskan niat supaya benar niatnya. Yang kedua, supaya benar omongannya. Ya cuman itu, selebihnya minta tolong ke Allah. Ini pertemuan tidak manfaat kecuali kalau Allah memberikan manfaat. Ini pertemuan tidak akan barokah kecuali Allah yang memberkahi. Makanya minta ke Allah harus lebih banyak. Karena hanya Allah lah yang kuasa memberi manfaat dari majelis ini. Amin. Apa kabar? Saya agak sedikit low bed ini ya. Barusan dicas oleh tunanetra yang memijat sambil tubuh dipijat oleh tunanetra, hati harus yakin yang menggerakkan tunanetra ini siapa? Yang membuat ada rasa pegal sakit ini siapa? Yang membuat darah jadi lancar itu siapa? Kalau kita badan pegal hanya ingat ke pegal, tidak ingat ke Allah, ya cuma pegal yang dirasa. Tapi kalau sambil dipijat kita yakin ini Allah menolong, memberikan rasa enaknya dipijat, digerakkan orang yang memijat. Allah, semua nikmat hanya dari Allah. Darah jadi lancar dengan izin Allah. Mudah-mudahan episode pegal dan episode dipijat jadi amal soleh. Kalau enggak ya cuman begitu saja. Dan ketika kita mengucapkan terima kasih kepada pemijat,
usahakan dilebihkan, jangan pas-pasan ya. Karena yang mijat ada keluarga, ada anak. Kalau kita ada lebih, lebihkan saja. Kita sudah diberi enak, benar? Masya Allah. Jangan lupa pegel itu juga dari Allah. Yang mijat juga dari Allah, lancar dari Allah. Allah lagi. Dan memang cuma Allah yang punya semua karunia, yang semua punya semua takdir. Alhamdulillah, maaf cerita ini siapa tahu suatu saat pegal, siapa tahu suatu saat dipijat, jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi amal soleh. Ya, tidak usah mengeluh dan tidak usah didramatisir kalau lagi capek ya, seakan-akan kita paling capek sedunia. Dan untuk apa kita acting capek di depan orang? Gedebruk aja. Aduh, sengsara. Pas diijabah, sengsara betulan. Sudah yang proporsional saja. Ya Bu, kalau capek ngurus keluarga nggak usah diomong-omongin. Capek ngurus kalian tuh anak-anak, nanti diambil anak-anaknya kesepian ya. Bapak juga cari nafkah tuh capek Pak, kalau nggak capek robot namanya. Nikmati saja sebagai kenormalan hidup, sebagai penggugur dosa ya. Tidak usah merasa paling berjasa, paling gigih berjuang, biasa saja. Halo, kenapa jadi pada mikir? Biasanya kita kan memerlukan kekaguman orang, ditambah-tambah capeknya tuh. Jadi agak sempoyongan ketika ke rumah, padahal tidak sempoyongan juga tidak apa-apa. Kenapa kita acting begitu? Karena kita masih memerlukan orang lain kagum kepada perjuangan, kegigihan, ya masih sibuk dengan penilaian makhluk. Bagi yang sibuk dengan penilaian Allah ya sudah, capek-capek, sakit-sakit. Letih-letih, proporsional, tidak usah di acting dan nggak usah juga ditiada-tiadakan. Kalau lagi sakit mah sakit memang kalau bisa disembunyikan bagus, tapi ada kalanya tidak bisa disembunyikan ya nggak apa-apa sepanjang proporsional. Setuju? Baik, kemarin kita membahas apa ya? Boleh dibaca dulu Ustadz yang kemarin, maaf. Al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza qubidu wa la yaqifu ala hududil adaba fil basti illa qalil. Orang arif yaitu mereka yang mengenal Allah lebih merasa khawatir ketika dilapangkan dibandingkan ketika disempitkan. Dan tidak ada yang menegakkan batas-batas adab dalam kelapangan kecuali hanya sedikit. Orang yang mengenal Allah khawatir jika sedang diberi kelapangan daripada khawatir dalam kesempitan. Beda dengan kita ya. Kita mah protes terus kalau diberi kesempitan. Dan senang kalau diberi kelapangan. Beda makom hadirin. Kenapa? Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz beberapa perbedaan ujian kelapangan dan ujian kesempitan. Satu tadi ujian kelapangan itu kan, ujian nikmat itu bisa datangnya setiap saat, banyak. Kalau ujian kepahitan itu sekali-kali saja. Ya, sakit gigi sering atau sekali-kali saja? Padahal gigi nempel dari dulu ya. Jarang kita syukurin tuh gigi tidak sakit. Betul? Ambeien sekali-kali saja ya.
Batuk juga sekali-kali ya Bu. Coba kalau itu sudah repot. Tapi kita jarang mensyukuri yang nikmat segitu banyaknya. Yang kedua, nikmat itu unlimited, ya, begitu banyak, melimpah, tidak berbatas. Tapi kalau ujian kepahitan, dikit lah, ada batasnya, benar? Ini nikmat tubuh saja, waduh, gak tiap sel oleh Allah diurus. Tapi paling beberapa aja yang sakitnya itu terukur. Yang ketiga, nikmat itu cenderung membuat orang lalai. Benar. Seperti ibu kalau uang lagi banyak pengen ganti tas. Tapi kalau uang lagi pas-pasan nggak kepikir ganti tas. Ya, yang kebaik jual tas. Ya. Jual tas ini meringankan hisab, hadirin. Makin mahal, makin bagus, sebetulnya makin berbahaya bagi keimanan kita. Karena kecenderungan ria itu datang dari yang bagus. Kalau yang jelek mah rada susah riaknya. Punya rumah bagus, itu potensi kotor hatinya lebih tinggi. Punya mobil bagus juga. Kalau mobil rumah sederhana, ada yang ditanya oleh suami, "Mak, kamu malu enggak punya rumah sederhana?" "Enggak, Pak." "Kenapa?" "Ya ada semuanya juga milik Allah. Yang bagus milik Allah. Rumah kita juga milik Allah. Suka-suka Allah aja ngebagiin yang mana, Pak." Itu hanya butuh waktu sedikit untuk empati. Kalau kita sibuk dengan nafsu kita, udah merasa ganggu, itu tidak menyelesaikan masalah. Membuat hati kotor, raut muka jelek, kata-kata tidak baik, dan kita tidak lulus ujian kebaikan itu. Ya, baik. Ada lagi satu lagi, bahwa dalam kesempitan kelapangan itu sangat disukai oleh nafsu. Nggak ada protes nafsu itu kalau dalam kelapangan. Nah, padahal nafsu inilah yang banyak membimbing kita menjadi tergelincir. Makanya jangan buruk sangka kalau situasi sulit. Boleh jadi situasi sulit inilah yang lebih memudahkan kita dekat dengan Allah. Bagi saya sih begitu, Pak. Rada susah mendekat ke Allah dengan syukur. Sebetulnya kelapangan itu bisa membuat kita dekat dengan Allah. Kalau jagoan bersyukur, tapi sebagian mah lalai, lebih banyak yang lalainya. Baik, kita kaji nomor 92. Ustadz maaf. Al-bastu ta'khudun nafsu minhu hazzaha biwujudil farhi wal qabdu la hazza lin nafsi fihi. Di dalam masa kelapangan atau bas, nafsu dapat mengambil bagian karena gembira. Sedangkan dalam masa sempit atau qad, tidak ada bagian sama sekali untuk hawa nafsu. Jadi nafsu ini kan kendaraannya setan. Jadi kalau nafsu leluasa, setan rada leluasa. Kalau nafsu itu bisa kita kendalikan dengan baik, setan juga sebetulnya rada susah pintu menipunya. Nah, dalam kelapangan ini contoh-contoh ya. Kita dipuji, itu legit dalam ilmu nafsu tuh, ya. Orang yang senang dipuji itu, maaf ya, orang yang senang dipuji cenderung dia jadi ngebohongin dirinya sendiri. Dia lebih percaya kepada pujian orang daripada kenyataan dirinya. Aduh, ibu meni awet muda, ibu teh percaya tuh, langsung gembira dan traktir ya di bawah itu. Dan hampir setiap pengajian itu ya. Kalau rada-rada bulan tua maka pujiannya ditingkatkan. Ibu kok lebih muda ya dari itu naktir lagi ada. Kita senang. Sebetulnya naluri senang kepujian ini juga itu pemberian Allah tuh. Dan kita juga nggak tahu kenapa kita senang dipuji ya. Masalahnya adalah apakah pujian ini melalaikan atau tidak. Masalahnya adalah apakah pujian ini
membuat kita jadi tahu siapa yang memberikan pujian atau tidak. Masalahnya kita lebih sibuk pengen dipuji siapa? Dipuji makhluk atau dipuji Allah? Nah, yang jadi masalah itu kalau kita udah dipuji orang, yang muji juga itu Allah yang menggerakkan ujian bagi kita. Harusnya kalau kita dipuji, jadi ingat ini ujian nih dari Allah. Tidak perlu berlebihan. Wah, Mbak Solehah tidak, saya ini orang belum berdosa, saya ini hina dina. Enggak usah, itu acting juga ya. Itu merendah tapi untuk mengangkat diri. Enggak perlu, alhamdulillah. Disederhanakan. Tapi yang paling bahaya adalah ketika dipuji, lalu kita jadi enggak jujur. Ingat kajian yang lalu, orang yang paling bodoh adalah orang yang melupakan apa yang dia yakini karena penilaian orang kepada dia. Misalkan kita kentut, maaf ya, jelaslah fakta bau ya. Terus datang orang, oh melati nih. Lalu kita percaya, oh iya memang saya wangi melati kentut. Ini kan, maaf ini error. Nah kita sering sekali terjebak oleh kenyamanan yang membuat kita, pujian orang yang membuat kita jadi enggak berani jujur bahwa kita tuh orang bodoh, banyak dosa, berlumur aib, enggak fokus ibadahnya, pelit, koret, tapi kita enggak mau ngaku itu. Karena keburu ada orang yang, aduh ini ustazah, ini ustad. Jadi bahayanya di sana. Kalau dihina, memang sakit hati, tapi susah sombongnya ya. Ibu teh kok tua banget sih. Ya sudah, gimana lagi? Mau nyebut awet muda ada susah. Mas, jadi orang tuh yang benar tuh jangan cuman banyak ngomong, yang paling penting bukti. Kalau kita mikir, dah emang kita kurang bukti. Mau sombong bagaimana ya? Makanya pujian cacian, kalau yang saya rasakan sih dulu episode dipuji benar-benar melalaikan. Oh enak dipuji tuh Pak, legit ya. Jadi terus aja nagih, edik, cari akal supaya orang tetap muji. Apa aja diakalin dari segala segi, kalau bisa dari dunia, kalau perlu dari tawadu juga jadi bahan pujian. Kita bikin naik motor sederhana, naik ojek, misalkan, tapi tujuannya supaya dipuji sederhana, bukan tawadu asli. Oh, orang yang senang dipuji mah akalnya tuh terus aja mikirin topeng. Jadi nggak pernah mikirin kedudukan di sisi Allah. Makanya jangan bangga kalau punya anak dipuji-puji ya, populer, punya pangkat, kedudukan. Oh, itu belum tentu dia mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Punya anak jadi artis, jangan dulu bangga. Artis apa dulu? Dia pelukan di depan TV ya, di dalam, di mana sih di filmnya ya. Lalu dia ditonton, ini kan berzina ditonton rame-rame. Kemudian ditiru oleh para pemuda. Tiap yang niru dosanya dipikul tuh oleh artis itu. Oh repot. Ibu, bapak jangan bangga. Begitulah, naik pangkat itu sama sekali tidak identik dengan naik derajat di sisi Allah Pak. Jadi kalau nanti ada yang suaminya dapat jabatan, promosi, itu tidak identik naik derajat di sisi Allah. Jangan dulu syukuran, ya kan belum kerjanya. Harusnya mah istighfaran, tobatan. Karena diberi pangkat jabatan itu diberi amanah. Kalau enggak amanah ngejungkel tuh. Yang tidak sombong bisa jadi sombong kalau udah punya jabatan, betul? Yang tadinya tidak boros bisa jadi boros kalau uangnya jadi ada. Yang tadinya dia rajin ibadah dengan banyaknya kerjaan bisa hilang tuh rajin ibadah di masjid. Dan ya seperti yang diceritakan bahwa terkabulnya yang kita inginkan duniawi itu tidak identik dengan kebaikan.
Itu yang di LP Sukamiskin kan rata-rata terkabul. Ingin jadi bupati terkabul, masuk ke sana. Ingin jadi wali kota terkabul, masuk ke sana. Ingin jadi ketua dewan terkabul, masuk. Tapi masuk ke sana juga belum tentu keburukan. Karena boleh jadi masuk ke sana dia bisa jadi tobat. Teman-teman yang belum masuk ke sana, teman-temannya yang masuk dan belum masuk, mungkin sekarang masih korupsi, ya. Yang di dalam udah susah. Jadi mana yang bagus, di penjara atau tidak? Yang bagus mah soleh we hadirin ya. Jangan nyebut bagus di penjara, jadi kita ke sana nanti. Yang bagus mah diberi nikmat, kita bersyukur, diberikan ujian, kita bersabar, dua-duanya bagus. Hati-hati ya. Jadi harusnya kita tuh lebih taki-taki ketika segala dimudahkan. Rezeki mengalir, pujian datang, penghormatan. Wah, ini udah lebih cepat membuat kita lupa ke Allah. Oh iya hadirin. Dibanding dengan sakit, kalau sakit, aduh ya Allah, ya Allah, aduh nyeri ya Allah, tolong ya Allah. Coba kalau lagi sehat jarang, ya Allah tolong, enggak tadi. Coba ibu diajak jalan-jalan sama suami lagi happy-happy, dan jarang menangis satu tahajud itu. Tapi giliran suami lincah lagi, ya Allah, ya Rabb, tolong. Aduh, ini dramatis. Benar Bu? Berbahagialah yang suaminya lincah lagi. Kenapa ya suami saya lincah lagi? Jangan nanya ke saya Bu, saya nggak ngajarin ya. Tapi boleh jadi Allah tahu itulah cara membuat ibu lebih serius dekat ke Allah. Karena kelapangan itu kadang-kadang membuat ke Allahnya jadi lupa, lebih cinta ke suami daripada cinta ke Allah. Lebih takut kehilangan kedudukan di hati suami daripada takut kehilangan kedudukan di sisi Allah. Makanya hati-hatilah orang yang kebangetan cintanya tuh bekal, kalau sama dia bekal dikasih kejadian yang membuat kita merevisi cinta kita ke makhluk, ke benda. Ya, jangan terlalu senang sama barang. Ibu punya gelang kesayangan enggak? Siap-siap hilang ya. Sebelum hilang bagaimana? Sedekahkan, awet. Oh serius hadirin? Gelang itu lebih awet disedekahkan daripada dipakai. Dipakai, oh, enggak usah dibuka, pakai aja, tenang ya. Ini pelan-pelan dibuka, tenang Bu. Jangan sibuk melihat gelang orang lain, dah diam. Ini urusan masing-masing. Karena di rumah juga lebar ya. Pakai nggak apa-apa sah. Yang jangan itu gerakan jadi tidak normal ya. Pada kemana ibu-ibu sekalian? Ya kalau pakai karet gelang mah tidak akan kayak gitu. Boleh saya cerita sedikit kemarin pengalaman di Singapura. Takdir Allah, sesudah ceramah di Batam nyebrang ke Singapura. Maaf saya cerita ini, tadi malam sudah cerita. Saya yakin ini sudah diatur Allah. Giliran kemarin di Singapura, ya pihak pengundang rupanya ada beberapa kendala, wallahu alam. Waktunya penjemputan, belum datang aja, padahal sudah waktunya berangkat. Tiba-tiba datang mobil bagus, saya lagi nunggu gitu dengan kawan. Ada mobil bagus sekali, ini mobil bagus. Di hotel tuh ya masuk, karena mobil bagus ya bagus aja ya, nggak bisa dipungkiri. Itu mobil asa jarang lihat di Indonesia mobil ini. Pas dibuka jendela, Wan, ternyata itu seseorang yang dikenal. Kenalan ya, seorang Tionghoa Indonesia tinggal di Singapura, pebisnis. Mobilnya tuh Bentley waktu itu. Saya baru lihat kali itu dan nggak ngerti itu mobil Bentley. Mau kemana? Ya saya mau ceramah. Saya sengaja sini.
Ayo tuh saya antar kemana aja mau. Karena sudah waktunya berangkat, ayo maka naiklah mobil itu. Ya mobil apa nih? Ah biasalah, pusing katanya. Pasti ngomongnya teh pusing katanya. Karena cicilannya itu hadirin. Harganya 9 miliar ternyata. Ya rasa-rasa ini 9 miliar. Asal nggak jauh dengan mobil saya hadirin. Pas sampai ke tempat dituju, sepanjang jalan tuh ngobrol pusing aja. Karena bisnisnya lagi susah. Aduh orang pusing ya. Dia orang Sunda, Cina, gak jelas agamanya ya. Tapi setiap saya ke Singapura, pasti dia berusaha jemput. Gak tahu gimana begitulah. Jadi saya naik mobil bagus-bagus ke Singapura tuh. Ini, yang ini. Sama ikut pengajian, ngaji, diajak wudu, ajak sholat ikut-ikutan. Tapi ya gak jelas aja begitu. Saya kasihan itu karena selama ngobrol tuh gak pernah cerita bahagia. Pusing orang ayah. Lihat Singapura kecewain orang. Rumahnya tuh di Orchard Road saja Pak, ada 4 Pak. Itu di tempat yang paling, banyak rumahnya, mobilnya banyak. Naik mana? Resep mana? Datang anaknya bawa Lamborghini. Sebelah, mau naik yang mana? Sarua wewan, kaleng ya biasa-biasa. Hadirin, ini takdir Allah. Ya saya jadi tahu begini Lamborghini yang katanya mahal ya. Ada tuh nggak usah beli. Saya lihat tuh, kasihan sahabat saya ini ya. Diberi kelapangan tapi tidak diberi ketenangan. Dia ajak karena dia tahu katanya doa agi mah mustajab. Jadi dia ajak saya ke tempat rumah yang mau dijual. Apa nggak doakan gitu. Ya biasanya kalau didoain laku dan kalau sudah laku mah ya sudah aja nggak apa-apa ya. Saya nggak boleh ngarep-ngarep ya dosa. Mana wan bagi-bagi, dosa. Masa ngedoa aja minta imbalan. Saya hanya ngarep-ngarep beliau dapat hidayah gitu. 9 tahun kenal tuh kasihan ceritanya nggak pernah beda ya. Itu susah. Ada rumah belum laku pusing. Ada yang dikontrakan belum ada yang kontrak pusing. Ada mobil kebanyakan harga turun dan cicilan naik pusing ya, terus saya pusing. Aduh ya Allah, betapa dilapangkan itu tidak identik dengan diberikan nikmat taat, benar? Saya tidak gembira dengan keadaan beliau yang pusing ya, tapi saya ingin beliau dapat hidayah. Karena dasarnya mah baik, hanya enggak tahu harus bagaimana, enggak ngerti gitu. Tapi berapa banyak orang yang oleh Allah diberikan ketaatan gara-gara dibikin susah. Ya mudah-mudahan saya juga bisa rada berubah hati itu justru sesudah badai caci maki ya. Dihina, dicaci, dikucilkan, dipermalukan, perusahaan bertumbangan, tabungan habis, orang-orang pada menjauh. Justru itu kalau saya mah dapat tauhid ini Pak. Dulu waktu dipuji, ya Tuhannya pujian orang, actingnya terus. Ketika perusahaan banyak, harta melimpah, udah. Ngegampangin aja ke segalanya. Ketika dihormat-hormat orang, kerasa menjadi orang terhormat, spesial, gampang tersinggung kalau orang tidak menghargai. Capek ketika ibu-ibu pada kagum zaman dulu atos, dipotretnya hantem ya. Bisa 2000 kali sehari ya enggak? Tapi ketika Allah mendatangkan dihina, dicaci, diremehkan, dijauhi, justru itu yang membuat kita bisa lepas dari menuhankan popularitas. Hasilnya ya bisa lebih mengenal diri. Oh saya itu begini. Orang yang ya begitulah. Bisa ngurus, mudah-mudahan bisa ngurus keluarga lebih baik, bisa ngurus pesantren, bisa juga belajar berbakti ke orang tua, bisa merevisi pergaulan. Kalau dulu banyak gaulnya dengan pejabat, pengusaha, artis, sekarang mah
Ya serang santri aman ya. Dengan saudara-saudara kita yang punya kehususan, yang duafa dan ternyata lebih membuka mata hati, Pak. Hadirin, saya tidak mengatakan pejabat, pengusaha itu jelek ya. Tetapi kalau efeknya jelek harus direvisi. Terima kasih ibu-ibu yang dulu ngambek sama saya ya. Sudah membantu saya memperbaiki diri. Terutama transfer pahala dari ibu-ibu tuh saya syukuri sekali ya. Selama ibu ngegosipin Agim kan pahalanya dikasih. Beres sholat duha, aduh si Agim teh gitu-gitu teuing. Lagi umroh selesai tawaf nggak nyangka si Agim. Nah. Terima kasih ya. Dan juga kepada yang pahalanya habis sehingga ngangkutin dosa-dosa saya. Alhamdulillah ini balalager ibu-ibu teh ya. Makanya saya kesini teh mau ngarap-ngarap mulangin pahala saya. Hadirin, jadi gini ya Bu, Allah tuh lebih tahu keadaan kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Dan tidak ada yang lebih menyayangi kita selain pencipta kita. Kita mah kurang sayang ke diri kita sendiri, kurang. Cirinya apa? Cirinya kita berbuat maksiat. Kalau kita maksiat sebetulnya kita bakal sengsara dengan maksiat yang kita lakukan. Setiap kali kita melakukan dosa, pasti ketenangan di hati kita akan diambil. Kita akan terpenjara takut ketahuan orang. Nah Allah yang maha baik itu sebetulnya sangat menginginkan kita bahagia. Allah sangat ingin kita mulia, maka Allah berikan agama ini sebetulnya sebagai jalan supaya kita bahagia, mulia, dan selamat. Tapi Allah juga tahu kita malas belajar. Ada aja oleh Allah kejadian. Ini takdir pertemuan ini Allah yang ngatur hadirin. Gak bisa ada pertemuan yang bisa menjadi ilmu tanpa Allah yang mengatur. Yang hadir ke sini belum tentu keinginan sendiri, benar? Benar? Bapak keinginan siapa? Ya, keinginan istri saya, iya maksudnya. Macam-macam Pak, tapi pasti keinginan Allah. Allah yang ngatur. Sepertinya tidak sengaja ada yang ngajak, padahal Allah yang ngajak lewat siapa? Ya. Nah itu salah satu cara kita ditimpa kesulitan, misalkan ya. Dan si kesulitan itu pun oleh Allah udah diukur. Enggak mungkin Allah salah ukur, Allah tahu. Allah subhanahu wa ta'ala tahu tentang kita, lebih tahu daripada siapapun, lebih tahu daripada kita sendiri. Karena dia yang menciptakan kita. Jadi Allah tahu kadar intelektual kita, keilmuan kita, Allah tahu kadar keimanan kita, Allah juga tahu kondisi fisik kita, finansial kita, udah tahu lengkap seutuhnya tentang diri kita. Dan kalau Allah menimpakan ujian ke kita, udah pasti diukur. Karena Allah maha adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mungkin enggak pelajar SD dikasih ujian soal SMA? Mungkin tidak? Mungkin. Oleh guru error, betul tidak? Kalau gurunya normal enggak mungkin. Enggak mungkin. Nah, ini akar-akaran kasih ke TK. Kata TK guru ya abnormal ya. Saya TK Pak. Guru yang adil pasti udah ngukur. Apalagi Allah yang maha adil. Benar? Lalu kenapa Allah ngasih kepahitan? Pokoknya ini pasti karena Allah maha baik. Karena Allah al-hakim, maha bijaksana. Maha menolong, maha sayang. Enggak ada yang lebih ingin membuat kita selamat selain Allah yang maha baik. Melampaui keinginan siapapun, Allah ingin kita selamat itu. Beneran hadirin? Kalau Allah punten ya, kalau Allah nggak menginginkan kita selamat, nggak ada pertemuan ini, nggak ada ilmu, betul tidak? Ngaco aja terus. Kalau Allah mau balas-balasan, oh ini mata udah gelap semua, ya. Mau kesini maksiat, cos, tusuk sate. Telinga dengar maksiat diambil, sepi. Ngomong, ini gosip melulu, diputusin oleh Allah. Ini apa tuh? Tangga nada, bukan tangga nada, pita suara. Pet aja. Kan kalau Allah mau ini
Ini jantung berdetak, dipakai maksiat, udah diberhentiin aja. Pet. Udah yang pacaran itu berhenti. Kan sambil maksiat jantung berdetak, benar? Itu izin Allah jantung berdetak. Kalau Allah mau hentikan, bobogohan, pet, diberhentiin dua-dua. Kan horor sekali ya. Allah Maha menolong. Makanya kalau lagi pahit, husnuzon aja. Ini pasti kebaikan dari Allah. Ini pasti udah diukur. Memang nggak cocok dengan nafsu ya. Nafsu ingin banyak uang, yang terjadi banyak utang. Nafsu ingin dipuji, yang terjadi dimaki orang. Nafsu ingin dihormati, yang terjadi diremehkan orang. Tapi pasti ada sesuatu nih di sini, ya, betul? Nah dari sana pintu kita bisa sabar itu. Kalau kita masih sibuk dengan saya sebagai korban, nggak bisa. Tapi kalau saya sebagai pengundang kepahitan, itu bisa tobat. Mengerti nggak? Kenapa orang bisa sabar? Gini, kayak ibu dimarah suami atau dizolimin suami dalam tanda kutip. Kalau ibu merasa sebagai korban kezoliman suami, ibu nggak bisa tobat. Tapi ya Allah, suami saya berperilaku begini, pasti ini ada dosa saya yang harus saya tobatin, sehingga saya mengalami episode ini. Itu pasti dekat ke tobat, dekat ke sabar. Jadi sebetulnya sabar itu dengan tobat itu, sabar itu biasanya buah dari tobat. Jadi kayak gini, nyetir, kaca mobil kotor. Mana yang harus kita lakukan? Sabar atau ngebersihin kaca? Nah, sok aja sekarang sabar, kotor. Udah nggak akan sabar. Jadi ngebersihin dosa itulah sebetulnya yang menghasilkan kesabaran. Sabar waktu tobatnya, sabar sampai bersihnya, nanti kelihatan sendiri jalan. Nah, seperti mendengar anak menangis. Nggak apa-apa Bu, tenang Ibu, tenang Ibu. Pasti dengan izin Allah, ya kan? Ibu tenang, jangan cepat-cepat Bu. Biasa Bu, anak menangis, normal saja. Dan nggak akan lama. Tuh kan. Saya bukan meramal, tapi memang biasanya begitu. Enak kan? Kalau semua dikaitkan ke Allah, enak. Sekarang anak disimpan di rumah, ibu mengaji ke sini, siapa yang ngurus? Lebih zolim, ya. Kecuali kalau anak kepanasan, cari tempat yang lebih sejuk. Sederhana kalau semua ingat ke Allah tuh hadirin. Tapi kalau ke nafsu, pasti masalahnya bertambah. Alhamdulillah. Kita jadi ingat kita waktu kecil dulu kayak gini, ya enggak? Nangis, dipeluk oleh ibu kita, dijagain, dikipasin, betul? Lebih baik begitu kalau dengar bayi nangis. Kita dulu kayak gini, lihat perjuangan ibunya. Meluk, bawa sana, bawa sini, berat, betul? Pasti ada hikmahnya. Baik Ibu, Bapak. Jadi hati-hati kalau sedang naik pangkat, dipuji, anak lulus kuliah, dapat rezeki yang tiba-tiba, ya, kemudian dikagumi orang, itu harus lebih waspada. Karena di sana nafsu main, kalau nafsu main berarti peluang kita menjadi lemah terhadap bisikan setan. Dan kalau sedang disempitkan, bersyukurlah, karena dalam kesempitan itu pasti banyak hikmah besar yang mungkin tidak bisa diraih ketika dalam kesenangan. Yang itu dulu. Nomor 93, ya. Rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'ataka. Ada kalanya Allah memberikan kepadamu, padahal sebenarnya Dia menolakmu. Dan ada kalanya Dia menolakmu, padahal sebenarnya Dia memberikan kepadamu.
Ada kalanya Allah memberimu kekayaan kesenangan dunia, tapi Allah tidak memberikan kepadamu taufik hidayahnya. Dan ada kalanya Allah tidak memberi kesenangan dunia dan kemewahannya, tapi memberi kepadamu taufik dan hidayahnya. Sebetulnya ada juga, ada yang dikasih dua-duanya. Dikasih taufik, hidayah, juga dikasih dunia. Karena ada hadisnya tuh yang 4 kelompok itu. Masih ingat? Ada yang diberi harta dan diberi ilmu. Dengan ilmu, hartanya dipakai untuk kebaikan. Baik niat mencari maupun niat menggunakannya. Ada juga yang dikasih harta tapi tidak dikasih ilmunya, hidayah taufik, sehingga dengan harta ini dipakai kemaksiatan. Ada juga yang tidak dikasih harta tapi dikasih ilmunya, sehingga dia niatnya selalu baik. Ya Allah, kalau pengen saya dikasih harta seperti itu, saya akan gunakan untuk kebaikan. Maka dengan niatnya juga dia dapat kebaikan. Yang apes adalah yang tidak dikasih harta, tidak dikasih ilmu. Dia ngaco aja tuh, mun boga duit eka Thailand, mau mesum di sana, udah nggak punya duitnya, dosanya udah dapet ya. Makanya Mbak, Bu, kalau kita sedang dilapangkan, kita udah harus waspada nih, ya. Awas anak-anak, ini Allah sedang melapangkan urusan kita. Semua harus benar-benar jaga ibadahnya, semua bersyukur, sedekah ditingkatkan, semuanya jangan sampai terlena. Kita lagi diuji dengan kelapangan, Bapak naik pangkat diuji dengan penghormatan. Kita harus tahu ini adalah ujian. Waspada, waspada. Bapak naik pangkat jadi kolonel, ibu tidak boleh jadi brigjen, ya. Karena anak-anak tidak boleh jadi laksamana. Karena ada tuh yang suaminya kolonel, istrinya jadi brigadir jenderal, Pak. Lebih banyak nyuruh, lebih banyak pakai fasilitas. Padahal semua prajurit tahu ini si ibu tidak pernah daftar tentara, tidak pernah latihan, dan tidak bisa apa-apa selain nebeng beken. Iya. Halo? Hati-hati ya Bu ya. Semua prajurit tahu ini nebeng nih, ini si ibu nebeng nih. Ibu komandan ini nebeng nih. Nggak jelas nih, ya. Jangan sampai terkecoh. Kalau anak-anak sekolah di luar negeri, jangan dulu gaya karena di luar negerinya juga belum tentu jadi soleh, ya. Sing tawadu, tawadu, tenang, tenang. Dan selalu keluarga tuh, ini kita sedang diberi kelapangan. Perusahaan juga gitu, ini kita lagi diberikan untung. Ini waspada, waspada, jangan sampai lalai. Sholat harus makin bagus, tahajud harus makin bagus, saum dijaga, ngaji dijaga. Jangan sampai kelapangan melalaikan. Kalau giliran dikasih karunia syukur, maka janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Nanti Allah tambah kasih. Kalau sedang episode kayak sekarang dolar naik, ya tenang aja. Tapi gimana nih perusahaan lagi, ya semua ajak untuk mendekat ke Allah, tobat. Dan rezeki dari Allah mah tidak terikat dolar. Betul? Buktinya dolar naik, ibu-ibu, bapak-bapak jadi makin ngaji, ya kan? Benar? Masih makan? Dan rezeki kan cuma 3 Pak, yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Yang diributkan itu kan sebetulnya bukan urusan rezeki kita. Karena yang dimakan jadi kotoran itulah rezeki. Yang dipakai ini jadi usang rezeki, dan nanti yang disedekahkan, tabungan dan sebagainya kan belum jelas, belum rezeki kita. Lihat enggak, megang enggak, ya, pakai enggak. Tapi kan ada catatan, ya udahlah nanti saya bikinin catatannya ya. Enggak ada apa-apanya, cuman tulisan aja, betul? Halo? Saya ada tanah di Kalimantan, kesana enggak, lihat enggak, sertifikatnya juga dijaminkan, pakai nama orang lain lagi, cuman ngaku-ngaku aja, betul? Juga ada rumah di puncak, itu kan rezeki pembantu, ya, si Mamang di sana yang tiap hari, makanya bibi langsing seger itu karena berenang tiap hari, ya. Kita bagian beli kreolin. Makanya nggak usah pengen punya villa lah, kalau pengen punya villa gratis ya jadilah.
Ya, penunggu di sana enak, coba gaji, coba enak ya. Coba tuan rumahnya setahun sekali ke sana, yang pakai ruang utama kan si Mamang ya. Diberesin kalau kita mau datang mungkin ya. Hadirin, udahlah lebih kita balikan sekarang, jadi kewaspadaan itu pada waktu ke lapangan ya. Jangan sampai kelepasan pada waktu lapang. Kayak musim wisuda itu ya, itu setan itu lebih mudah menipu, udah dandanannya stakar kebek, betul. Ibu juga anak yang ujian, ibu yang seger ya, bapak dipotret, nih asapang pinternya sedunia. Dah, biasa aja lah. Persib menang ya 2-0. Saya selaku bobotoh biasa aja. Pertama saya nggak ikut main ya. Yang kedua saya tahu bahwa ini udah ada di Lauh Mahfudz, nggak ada yang aneh ya. Apa sih yang nggak tertulis di sisi Allah, betul? Enaknya nonton pakai keyakinan gitu tuh lebih kalem hadirin. Wah nggak gol, belum waktunya. Beres ya nggak. Wah gol udah takdirnya. Rame nonton sepak bola jeung si Ama. Ya saya juga mencoba main futsal gitu Pak. Nggak segawat yang ditonton tuh kalau saya main futsal sama santri itu Pak. Lebih mudah urusan tuh Pak. Santri saya rebut sedikit langsung mengalah ya. Serius Pak. Hampir selalu saya tuh ngegolin Pak. Karena nggak ada yang berani nangkep. Takut kualat meren. Mangga mau sudut mana aja. Astagfirullahaladzim. Udah jadi lucu begini saya ceramah. Ya begitulah. Harus lebih hati-hati ketika punya uang, punya kelapangan, kesuksesan, pujian, kemudahan. Kita coba balik kewaspadaannya. Biasanya kan kita takut susah. Nah sekarang takut kalau diberi kemudahan kita bisa rusak iman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Engkau takdirkan kami berkumpul di sini. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wahai Allah yang maha menatap, berkahi majelis ini. Ampuni ya Allah, ampuni semua dosa kami. Ampuni sekelam apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah, sekotor apapun tubuh kami ini. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi, dosa yang terang-terangan, dosa yang tidak sengaja, dosa yang sengaja ya Allah. Ampuni dosa yang berulang-ulang. Ya Allah, ampuni dosa kepada ibu bapak kami. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum
kama rabbawna shighara. Ya Rabb, Engkau tahu keadaan ibu bapak kami. Berkahi sisa umurnya. Berikan nikmat ibadah, akhlakul karimah. Jadikan akhir hayat orang tua kami husnul khotimah. Lindungi dari su'ul khotimah. Lindungi dari fitnah kubur. Lindungi ya Allah ibu bapak kami dari azab jahanam. Ya Allah, berikan kesempatan kami menebus kesalahan kepada orang tua. Berikan kami kesanggupan jadi jalan kebahagiaan bagi dunia akhirat. Jadikan kami anak yang soleh, solehah, yang bisa membawa keberkahan bagi orang tua. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama, yang menjadi jalan kami mengenalmu, yang menjadi jalan kami bisa mendekatimu. Berkahi keluarga dan keturunannya ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahi keluarga kami, adik kakak kami. Karuniakan pendamping ya Allah yang merindukannya, pendamping yang mengajaknya dekat denganmu. Jadikan rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh, solehah. Engkau pencipta ya Allah. Jadikan kami orang tua yang bisa amanah terhadap anak-anak. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab. Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar, Engkau janji mengabulkan doa. Taqabbal minna ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Amin ya Allah. Hadirin silakan doalah. Amin, amin. Jangan ragu-ragu, Allah senang dengan yang memohon. Amin ya Allah, amin ya Allah. Hadirin, doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Doalah, Allah tidak pernah menyia-nyiakan hambanya. Allah tidak mau membuat hambanya tersia-sia, terkecewakan. Amin ya Allah. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, sembuhkan jamaah yang sedang sakit ya Syafi. Sembuhkan ya Allah. Ya Razak, cukupi dengan rezeki yang halal barokah. Ya lepaskan dari lilitan hutang ya Goni. Ya Fatah, bukakan jalan keluar yang maslahat bagi dunia akhirat. Bukakan jalan keluar ya Fatah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Tolonglah ya Allah yang teraniaya. Engkau maha perkasa, maha pelindung ya Wali. Lindungi yang teraniaya. Ya Allah, Rabbana Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfur wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Terima kasih hadirin, mohon maaf, mohon doa, mudah-mudahan ada hikmah dan kita bisa jumpa lagi. Doa akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga.
dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com, berteman dalam kebaikan.